Jadi don't try this at home. Jangan coba-coba mengakses seperti ini jika Anda tidak memiliki kemampuan di bidang teknikal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arkarnis di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai proteksi pada instalasi PLTS. Jadi instalasi PLTS itu sendiri sebenarnya terdiri dua proteksi ya. Proteksi yang menyatu dengan si inverter yang warna biru di belakang saya, itu dia proteksinya dalam bentuk compact ya, di dalam inverter itu elektronika daya. Kemudian ada proteksi eksternalnya itu di dalam box combiner yang di belakang, itu elektromekanik ya. Dan hari ini kita membahas tidak komponen di dalam isi inverternya, tapi proteksi sisi mekanik di dalam box combiner. Apa-apa aja komponennya, mari kita lihat dan kita jabarkan bersama-sama. Sebentar ya. Oke ya, di depan saya ini ada dua ya. Yang biru adalah inverternya, merek SMA, Sunny Power. Kemudian itu yang sebelahnya adalah combinernya. Jadi kita tidak membahas detail mengenai inverter ini. Kita akan membahas mengenai pengaman eksternal ini ya, apa-apa aja yang di dalam ini. Jadi sebenarnya di dalam si inverter ini sendiri sudah ada proteksinya ya, sudah ada proteksi hubung singkat, sudah ada proteksi gawai surja, kemudian sudah ada proteksi arus bocor, sudah ada proteksi dari panas, maksudnya panas di sisi penghantar ya. Namun kenapa engineer biasanya menambah ini, dan di dalam desain yang ya lazim dipakai lah, selain di inverter itu sendiri juga ada ini. Kenapa? Karena jika proteksi di dalam inverter ini kan dia menyatu build up dengan si inverter ini, katakanlah rusak, katakanlah GPS-nya, gawai proteksi surjanya rusak. Untuk memperbaiki inverter ini agak sedikit sulit ya. Jadi apa namanya ya, pabrikan biasanya mungkin ya pabrikan yang bisa perbaikan atau teknisi yang sudah tersertifikasi khusus untuk inverter. Namun kalau yang di sini, yang di box combiner ini rusak, katakanlah GPS, kemudian GPAS-nya, kemudian ya gawai proteksi surja itu rusak, kan tinggal dicopot saja. Jadi yang diharapkan oleh desainer instalasi PLTS ini adalah sebelum merusak proteksi di dalam inverter ini, diharapkan terlebih dahulu proteksi yang di dalam box combiner ini yang rusak ya. Mari kita lihat isi di dalam box combiner ini. Ini box combiner kapasitas PV-nya 10 kWp ya, kilowatt peak. Ini kalau kita berbicara mengenai lazimnya, memang box combiner untuk instalasi PV ini dibuat dari bahan PVC ya, bukan dari bahan material metal ya. Oke ya, ini instalasinya, kita buka saja apa-apa aja komponen dalam ini. Sebentar, mungkin agak goyang karena kebetulan saya lagi nggak buat gimbal stabilizer. Oke ya, ini komponen di dalam box combiner ini. Dari pengamatan saya ini terlihat ada beberapa ya. Yang pertama adalah GPS ya, gawai proteksi surja. Kemudian yang pengaman yang kedua adalah GPAL, gawai proteksi arus lebih. Tapi ini kebetulan gawai proteksi arus lebih DC ya. Jadi yang diproteksinya DC, bukan AC ya. Karena ini sebelum masuk inverter ya. Saya perjelas lagi, ini sebelum masuk ke inverter. Kemudian proteksi yang ketiga ada fuse ya, atau pengaman lebur. Proteksi yang keempat tentunya terminasi ground ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan skema di dalam ini, kemudian menjelaskan peralatan dan fungsi-fungsinya ya.
Pertama, ini dari apa namanya, dari skema yang terlihat nih, yang saya perhatikan sementara ini PV di atas 10 kWp ini ada 2 string. Bagaimana cara membuktikannya? Ada 2 string ya, ini string 1, ini string 2. Jadi mungkin bisa dilihat ini bagian atasnya juga in ya, in. Dan ini adalah ini diproteksi netral dan fasa ya. Jadi ini plus, ini kabel plus, ini kabel minus ya, minus. Proteksi pertama apa? Proteksi pertama adalah fuse ya, atau pengaman lebur. Jadi ini masuk ke sini. Jadi ini, oh ya saya ingatkan juga, stick yang saya gunakan ini adalah dari bahan isolasi ya. Jadi tidak membahayakan saya ya saat. Toh ini tidak saya sentuh langsung. Jadi ini pewarnaannya diwarnakan, kalau untuk fasa dengan warna merah, kalau untuk netral adalah warna biru ya. Jadi pertama proteksi adalah fuse. Jadi katakanlah ada inrush current atau lonjakan arus, proteksi yang pertama kali bekerja diharapkan ya. Kalau ini gagal tentunya ini. Kalau ini gagal tentunya di si inverter. Jadi diharapkan ini fuse nih. Kalau putus kan tinggal kita ganti saja. Setelah dari fuse, ini masuk ke circuit breaker DC. Kenapa saya nyatakan ini circuit breaker DC? Karena kurva yang digunakannya adalah kurva B. Kalau circuit breaker AC itu biasanya kurvanya adalah C atau CL. Jadi yang harus teman-teman ingat adalah kurva B khusus untuk penggunaan DC. Dan di sini juga terlihat diproteksinya juga sama, 2. Diproteksinya adalah plus dan minus. Jadi tidak apa namanya ya, tidak hanya plus saja tapi juga minusnya ya. Kemudian masukkan dari sini, keluarannya di paralel dengan ini. Dengan ini paralelnya, dari outgoing ini baru masuk ke inverter. Bersamaan dengan ini, keluaran dari fuse ini diparalel dengan GPS ya, gawai proteksi surya. Jadi katakanlah ada sambaran petir di terminal di solar panel di atas, ada lonjakan tegangan yang kalau kita lihat di sini, mungkin saya dekatkan lagi, belum fokus. Ini udah fokus. Ini UN-nya adalah 1000 volt DC ya. Jadi katakanlah ada lonjakan tegangan di atas 1000 volt DC, maka ini in dan out akan terhubung ya, akan terhubung. In dan out akan terhubung, ini akan terhubung. Misalnya di sini ini akan terhubung dengan ini, terhubung dengan ini, ataupun kalau dari sebelah ini terhubung dengan ini terhubung dengan ini. Setelah terhubung dia akan, ini kan diparalelkan dengan pembumian ya. Pembumian tentunya langsung ke bumi. Jadi GPS ini juga bekerja dengan sistem semikonduktor ya. Jadi ketika tegangannya di atas tegangan yang diizinkan, tentunya dia akan menjadi konduktor. Ketika di bawah 1000 UN, dia akan menjadi isolator ya. Oke ya, seperti yang saya ceritakan tadi, sistem PLTS 10 kWp ini punya 2 string. Jadi proteksinya juga ganda ya. Jadi GPS-nya juga 2, ini 1, ini 2. Fuse-nya juga ganda ya. Kemudian circuit breaker DC juga ganda. Mungkin ada pertanyaan, kenapa circuit breaker ini diparalel ya? Diparalel seperti ini. Kenapa demikian? Agar jika pada salah satu potensial, misalkan fasa ataupun netral yang bermasalah, sistem akan terputus sepenuhnya antara si modul surya dengan inverter ya. Jadi tujuannya adalah dia bermasalah di sisi incomer, baik di plus maupun minus, dia bisa memproteksi si inverter ini secara keseluruhan ya. Jadi seperti ini kawat kebuminya ya. Ini mungkin saya detailkan, ini yang masuk ke tanah. Jadi
baik katakanlah tegangan tembus di atas 1000 UN yang membuat ini tersambung, ini dibuang ke sini, maupun ini juga diparalelkan dengan bodi si inverternya. Jadi tujuannya adalah agar muatannya sama antara si modul surya dengan inverter, itu muatannya sama. Kalau teorinya sih itu bonding system ya. Jadi satu sistem itu dibuat nilai nilai bondingnya, nilai bodinya yang terhubung ke bumi adalah sama. Jadi tidak ada terjadi beda potensial. Kalau di instalasi migas itu penting sekali ya untuk membonding sistem ya. Secara keseluruhan pemasangannya juga cukup rapi ya. Tapi yang paling penting adalah ini ya, titik-titik terminasi ini sedapat mungkin jangan langsung dipasang kabel ya, tapi diklaim dengan sekun. Jadi dia lebih padat ya. Jadi hubungan terminal-terminal ini akan lebih padat ya. Karena apabila hubungan terminal tidak padat, cenderung menyebabkan panas pada sisi terminasi. Itu lazim dalam teori elektro bahwa apabila ada daya mengalir besar kemudian penghantarnya tidak terkoneksi dengan bagus, itu akan menimbulkan panas ya. Dari sisi kerapian cukup bagus, dari sisi keselamatan sangat bagus. Kenapa? Karena bodinya sendiri dari bahan PVC, yaitu isolator. Dan ini juga dari faktor keselamatan ketenaga listrikan juga diberikan tanda bahwa ini bahaya tegangan tinggi. Jadi don't try this at home. Jangan coba-coba mengakses seperti ini jika Anda tidak memiliki kemampuan di bidang teknikal ya. Saya pikir sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan ataupun masukan bisa di komen di kolom komentar. Kalau suka video ini tekan tombol like, kalau tidak suka tekan tombol dislike. Tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.